Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita kembali untuk berpodcast Lia dan mengangkat suatu tema yang berjudul Islamku Islam yang Asyik. Tentunya saya tidak sendirian ya teman-teman semuanya. Saya ditemani oleh dua teman saya yang luar biasa sekali. Yang pertama ada Mas Ridwan Kurniawan. Halo Mas Ridwan Kurniawan, apa kabar? Halo, kabarnya baik, alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, sehat selalu ya Mas ya. Alhamdulillah. Dan ditemani teman saya yang kedua yaitu Mas Muhammad Hanif Pratama. Halo Mas Hanif, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas. Kabar baik semuanya dan alhamdulillah ini dalam keadaan sehat dohiron wa batinah ya ini ya. Sehat fisik dan sehat batin ya. Insya Allah, insya Allah. Amin amin. Mas Ridwan? Amin. Aman dong? Aman. Sejauh ini aman ya. Ya. Karena kan kita mau podcast tentang sebuah keasikan. Oke. Otomatis kan kita dalam keadaan yang ceria. Iya toh? Oke. Ya. Ceria, semangat, dan penuh power gitu. Penuh power. Gitu, emang harus gitu. Alhamdulillah. Semangat. Kan asik. Ya. Namanya asik, jadi kita harus asik juga. Oke, Iya. Bagaimana cara kita untuk mengasihkan orang lain kalau kita sendiri itu kurang asik gitu. Betul sekali. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya. Kali ini kan kita akan membahas tentang sebuah tema yang saya kira wah ini sangat luar biasa ini, yaitu agama Islam ini adalah agama yang asik. Dan kita memilih menjadi seorang muslim yang asik. Saya mau ke mungkin Mas Ridwan dulu aja deh. Mas Ridwan, menurut Mas Ridwan, konteks Islam yang asik itu yang seperti apa gitu Mas Ridwan? Mungkin bisa diceritakan. Oke, terima kasih ya Mas Dimas. Mungkin kita berbicara terlebih dahulu tentang pendefinisian dulu tentang makna kata Islam itu sendiri itu asalnya dari mana toh? Boleh. Oke, jadi Islam itu terbentuk dari 3 huruf. Oke. Sin, lam, dan mim. Oke. Kalau digabungkan dalam konteks bahasa Arab, yaitu adalah salamu, yang memiliki makna adalah selamat. Oke. Jadi, Islam itu sendiri adalah sebuah agama yang mampu untuk memberikan kedamaian, memberikan keselamatan, memberikan kebaikan, dan juga memberikan keindahan bagi pemeluknya gitu. Oke. Kalau kita melihat kronologinya, Islam itu diturunkan atau sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya harapannya Islam ini memberikan suatu kebaikan dan juga keindahan kepada umat-umatnya, termasuk membawa keasikan kepada pemeluk-pemeluknya. Wah ini poin yang terakhir itu menarik ini. Membawa keasikan. Nah ini saya mau kejar di situ nih. Maksudnya membawa keasikan itu menurut Mas Ridwan itu seperti apa maksudnya? Oke, kalau menurut saya asik itu ketika kita mampu menikmati dari apa yang kita kerjakan gitu. Kalau kata Cak Nun, Oke. di dalam sebuah review ya, di dalam buku Tuhan Maha Asyik. Asyik itu yang mengasiki, masyuk itu yang diasiki. Jadi maknanya Gimana itu? Iya, asyik itu mampu memberikan sebuah gambaran, sebuah warna untuk akhirnya tuh menghadirkan sebuah kemasyukan gitu. Jadi kalau misalkan ya ketika kita menonton bola, ya harapannya kita mengerti tentang keindahan bola itu seperti apa, permainannya seperti apa, pemainnya siapa aja, polanya, taktiknya itu seperti apa, gambarnya seperti apa. Nah, harapan itu seperti itu. Ketika kita mengetahui semuanya, maka kita akan mengetahui makna keasikan yang sebenarnya itu seperti apa. Ya, maka di dalamnya kalau di dalam Islam ya, kita melihat bahwa inti aplikasi dari keasikan dalam sebuah agama Islam itu salah satunya adalah bentuk ibadah. Kalau misalkan ibadah yang asyik itu kalau kita mengerti tentang bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana latar belakang penjalanan ibadah itu sendiri dan segala macam. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, berarti kita bisa memaknai secara menyeluruh. Kemudian kita bisa mengambil sesuatu yang indah di situ ya. Di dalam ibadah itu pasti ada maksud-maksud yang tertentu dan itu indah. Iya, benar Maka sekali. kita bisa menjalannya dengan enjoy, dengan nikmat dan dengan asik. Benar sekali, Mas. Karena keindahan itu terbentuk dari puncak-puncak dari segala kebaikan. Maka akan menghasilkan suatu keindahan seperti itu, Mas. Oke. Luar biasa sekali sih. Kalau
Saya mau coba ke Mas Hanif coba. Gimana Mas Hanif? Tentang Islam yang asik itu menurut Mas Hanif seperti apa? Atau bagaimana lah? Oke. Jadi menurut saya sendiri ya, cara berislam sebagai seorang muslim yang asik itu ketika kita sudah di level beribadah, di saat kita beribadah tapi tidak memiliki tekanan dalam hal beribadah. Jadi kita tidak memiliki tekanan dalam hal ibadah ini. Oke. Kita segembira, senang gitu. Dan kita tidak seperti halnya kita mengerjakan tugas-tugas biasa. Kan kita merasa tertekan, ada rasa tekanan di situ. Sepertinya yang ini bagian curhat ini Mas Ridwan. Oh iya. Kita itu kasih lagi Ya terlalu jelas ya. Ya, Mas tua apalagi. Ya, seperti itu loh gambarannya, gambaran seperti kita menghadapi tugas yang ada kan perasaan yang muncul kan seringnya adalah tekanan tersebut. Benar sih, saya juga mengalami itu juga sih. Iya sih. Kebahagiaan yang ada adalah ketika kita sudah menyelesaikannya. Betul. Bukan saat kita mengerjakannya kan. Ya. Nah, di dalam hal ini kita ketika kita beribadah harusnya kita dalam mengerjakannya pun harusnya kita tidak terbebani. Oke. Bukan seperti kita mengerjakan tugas tadi gitu. Ya, benar sekali. Asik di sini ya bukan proses akhirnya bukan hasil akhirnya tapi prosesnya. Ketika kita mengerjakan ini, misalkan kita mengerjakan sholat, kita menemukan keasikan di situ. Betul. Betapa kita itu harus menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu, terus pergi ke masjid, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan tetangga, bisa silaturahim. Itu di situ menemukan keasikan ya Mas ya. Betul, benar. Dan tidak ada rasa tekanan di situ, tidak terbelenggu. Yang terpenting itu ya, tidak ada rasa tekanan. Iya. Asik itu yang asik. Ngomong-ngomong soal ibadah ini Mas, kalau kita merujuk pada firman dalam Al-Quran kan Allah berfirman bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, beribadah. Nah, ngomong-ngomong soal Mbah Nun juga tadi ya, Cak Nun itu pernah bilang bahwa ibadah itu terbagi menjadi 2, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah-ibadah mahdhah itu seperti ibadah yang telah tertuliskan secara nas di dalam Quran maupun hadis. Sudah ada syariatnya lah, yaitu ya seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, kemudian ada ibadah yang ghairu mahdhah. Itu konteksnya adalah ibadah yang horizontal. Hubungan kita sesama manusia. Hubungan kita dengan alam. Nah, ini merupakan ibadah. Artinya, Mas, kehidupan kita apapun itu bisa menjadi bernilai suatu ibadah gitu. Misalkan kita dengan teman, Hablum minanas. Jadi ibadah bukan hanya kita sholat, puasa, itu memang ibadah. Tapi kita tersenyum dengan tetangga pun itu juga bernilai pahala loh. Benar. Oke, mantap sekali ya. Apalagi kan kita berbuat baik kepada tetangga kan suatu keutamaan kan. Benar. Dalam berislam kan harus jadi tetangga yang baik juga kan. Oke. Sebenarnya kalau saya yang pelajari dari prodi sejarah ya, itu kan kita juga belajar tentang bagaimana konsep dari lambang keraton ataupun pemaknaan dari keraton itu sendiri ya. Itu kan ada namanya konsep kosmologi. Itu bagaimana hubungan secara vertikal dan juga hubungan secara horizontal gitu. Nah, hubungan vertikal itu tadi yang dibahas tentang hablum minallah, bagaimana cara kita berkomunikasi ataupun berinteraksi berhubungan dengan Allah SWT ritual ya. Sebagai secara ritual dan spiritual. Kemudian hablum minanas, bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama manusia itu seperti apa. Nah, itu di sejarah itu juga dikupas seperti itu. Dan tadi menarik ya tentang ibadah mahdhah sama ibadah ghairu mahdhah gitu. Mungkin juga sekaligus saya ingin melempar pertanyaan nih. Contoh-contoh dari ibadah ghairu mahdhah di masyarakat itu bisa dilakukan kayak gimana ya gitu? Gimana, Mas Dimas? Banyak sekali sih. Kalau kita jelaskan, ini bisa sampai subuh nanti. Sampai subuh. Ini membuktikan bahwa Islam ini saking Allah itu seperti mengobral pahala. Bahasanya Islam itu seperti mengobar ampunan. Kan Allah itu kan innallaha ghafurur rahim. Dia mengampuni dan juga menyayangi. Allah itu Rahman dan Rahim. Lah, Rahman itu adalah Maha Pengasih. Allah itu mengasihi seluruh makhluknya. Bahkan orang yang bukan beragama Islam pun, bahkan orang yang tidak percaya dengan Tuhan pun alias ateis itu,
dia tetap diberikan pahala, difasilitasi secara lengkap. Tapi Allah juga mempunyai sifat Rahman. Nah, jadi bedanya Rahman dan Rahim itu, Rahman itu kan kasih, itu universal. Sementara Rahim itu penyayang, itu khusus kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Nah, jadi semua kalau kita sebagai umat Islam itu mengerjakan apapun, mengerjakan tugas, membantu orang tua, mengerjakan menolong teman, dan mengerjakan apapun itu bisa bernilai ibadah asalkan kita menjalannya dengan ikhlas dan menjalannya dengan ringan, dengan mudah. Intinya adalah sebuah kebaikan. Jadi kalau kita menjalankan kebaikan apapun itu bentuknya, itu dinilai ibadah. Bahkan tidur pun itu kata Gus Baha itu. Turu ini nek diniati dinggo menghindari maksiat, ini pahala. Wah, jadi intinya adalah mari kita tidur. Enggak gitu. Oh, enggak gitu. Berarti sangat besar sekali ya kasih sayang. Benar, ditranslate. Perkataan Gus Baha tadi ditranslate ketika kita tidur saja asalkan diniatkan untuk menghindari maksiat, itu bernilai ibadah. Luar biasa kan. Tidak hanya tidur, senyum pun juga ibadah loh. Tapi ya jangan senyum-senyum sendiri lah. Iya sih. Iya. Senyum kepada sesama. Ada yang disenyumin gitu loh. Iya gitu. Ya, tapi jangan ada niat khusus ke lawan jenis. Wadidaw. Nah, kita sebagai anak muda pun sekarang ini ya, kalau kita dalam bermain media sosial, kita bermain Instagram, Twitter, apalagi Mas? TikTok, YouTube. Yeah. Kemudian apalagi? Snack video dan yang lainnya. Dan masih banyak platform yang lainnya itu juga bisa bernilai ibadah loh Mas. Asalkan kita men-share konten-konten yang bermanfaat tentang dakwah kita. Yang positif tentunya. Yang positif. Atau mungkin hal yang berkaitan dengan ibadah yang mungkin jadi kurang kita ketahui tapi itu penting gitu. Benar. Mungkin tata cara menjadi makmum masbuk, mungkin hal-hal seperti itu yang kadang-kadang tidak kita mengerti. Mungkin ada beberapa orang yang kurang mengerti dan mungkin melihat konten kita, oh ternyata makmum masbuk seperti ini. Benar gitu. sekali. Apalagi status kita sebagai generasi milenial ya, yang memang udah melek dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi yang ada. Maka ya kita coba manfaatkan benda-benda yang di sekitar kita gitu. Kan kita punya HP, punya laptop, terus kemudian juga punya fasilitas internet. Maka ya kita coba manfaatkan itu untuk membagikan atau meng-share konten-konten yang positif tentunya. Dan itu harapannya untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat luas gitu. Benar. Kan kita adalah masyarakat global kan sekarang kan. Jadi harapannya itu kita tidak terpaku untuk satu daerah masyarakat aja ataupun satu spektrum masyarakat aja, tapi kita mencoba untuk membagikan suatu hal yang luas, yang ke kalayak ramai kayak gitu. Benar. Itu membuktikan bahwa Islam ini bukanlah agama yang kaku. Benar. Tetapi agama yang luas. Segala dimensi kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah. Benar. Nah, disitulah asiknya. Bahkan tadi menurut Gus Baha juga dalam beberapa kesempatan pernah bilang, hidup itu asalkan tidak maksiat, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Benar. Seperti itu. Jadi ya begini asiknya lah agama kita. Iya, keren sekali ya. Dan lagi ketika kita bersosial media pun kita juga bisa belajar mengenai agama. Seperti tadi kita tidak hanya menge-share ilmu agama, tapi kita juga bisa belajar agama lewat sosial media. Itu bisa menambah ilmu asalkan sumber-sumbernya yang terpercaya. Benar sekali. Dan sangat asik sekali kita belajar agama melalui sosial media. Jangan justru anti sosial media. Iya. Karena kalau kita anti, justru yang ada di sana justru hal-hal yang jelek saja. Benar. Harus kita pakai dan harus kita masuk. Kita juga harus mewarnai dengan hal yang baik. Bahkan ya konten-konten menghibur pun, video-video lucu misalkan, atau mungkin ya stand-up komedi, lawakan-lawakan, asalkan itu tidak membawa kepada kemudorotan, itu pun sudah bernilai ibadah loh Mas. Karena Imam Ghazali dalam kitabnya Mukhosafat Al-Qulub itu pernah bilang bahwa ibadah paling tertinggi adalah memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Benar. Wow. Kok terus terdiam? Karena terpukau dengan kata-kata dari Imam Al-Ghazali tersebut. Benar. Jadi kita membuat teman kita bahagia,
teman kita sekelas sedang suntuk itu senyum, atau kita membuat konten-konten yang menghibur, itu bernilai ibadah. Wah, ternyata seasik itu ya. Ya. Dan ini salah satu manfaatnya adalah ini bisa untuk memperbaiki kesehatan mental kita juga. Benar sekali. Benar, apalagi kan banyak sekali ya anak-anak muda yang mengalami isu-isu mengenai mental health. Wah iya, yang baru-baru ini ya. Yang baru-baru ini gitu. Apalagi kita kan statusnya sebagai mahasiswa tua yang mungkin butuh sebagai pencerahan gitu ya. Oke. Benar. Mahasiswa ini saya setuju. Iya. Tapi kalau tuanya kok agak menyakitkan ya. Iya. Kadang tuh sadar diri perlu, Bang. Kadang-kadang ya kayak digampar tapi Bagi teman-teman yang mungkin sedang galau, sedang suntuk, sedang resah, sedang overthinking. benar. Nah, mari kita perbaiki cara keberislaman kita sih. Benar. Bahwa agama kita itu membawa kepada keasikan. Nah, Jadi mari kita ya memperbaiki ibadah kita dan memahami bahwa dengan beragama Islam yang baik, dengan beribadah yang baik, itu pasti akan menimbulkan keasikan dalam hidup kita dan hidup kita akan penuh warna. benar. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu ya. Intinya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ridwan dan juga Mas Hanif. Terima kasih Mas Ridwan. Oke, sama-sama. Alhamdulillah bisa sharing-sharing sama teman-teman di sini dan Bisa ngobrol, menambah ilmu yang banyak juga nih sama teman-teman juga gitu. Benar sekali. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Mas Hanif. Terima kasih Mas Dimas, terima Ya. kasih Mas Ridwan sudah mengundang saya. I'm so happy. Yes. Iya. Kita sangat bahagia sekali hari ini. Iya, alhamdulillah. Oke, cukup sekian podcast dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.